Enggak apa, hukumnya aja. Ini fakultas juga pasti ada Rumah doa anak yatim. Rumah doa anak yatim. Ya, yang di Ciampea itu masuk satu. Belum. Banyak juga termasuk. Bukan sih. Kalau Ustaz Yusuf Mansur memang gitu orangnya. Ustaz Yusuf Mansur itu kan dekat sama rumah di sono. Nah, itu orang sono udah kenal banget juga. Kenal banget. Termasuk Ustadz Dery Sulaiman. Ustaz Dery Sulaiman kan basicnya bukan Ustaz sebetulnya. Nah ini penyakitnya kita nih. Orang-orang kita dengan penampilan gadis, muda-muda, pakai sorban. Ustaz Dery Sulaiman saya melihat videonya karena kan dulu gitaris metal, gitu, gitaris metal. Nah, beliau kan dianggap ustadz karena ngikutin jamaah tabligh. Jamaah tabligh emang nggak salah. Cuma yang jadi masalah itu adalah ketika ilmunya belum seberapa, tapi sudah berani keluarin fatwa. Gitu. Nah, sekarang masalahnya ketika orang keluarin fatwa itu nggak bisa saklek harus ini di kitabnya begini, harus begini, enggak, kita harus melihat juga situasi dan kondisinya. Kalau orang saklek nih, kita nggak boleh bayar zakat fitrah pakai beras. Karena di hadisnya nggak ada. Di kitab-kitab fikih yang dulu nggak ada pakai beras. Begitu. Ya, sedangkan kita pada pakai beras. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan kita pakai duit. Iya. Mazhab Syafi'i kagak boleh pakai duit. Mazhab Maliki kagak boleh pakai duit. Mazhab Hambali kagak boleh pakai duit. Yang boleh cuma mazhab Hanafi. Hanafi boleh tapi pakai kadar dia, sedangkan kita kadar. Nah, tapi ulama-ulama kita itu berfatwa, di antaranya yang sering saya sebut di sini Kiai Muhajirin Ansar, Anidah Bekasi. Itu boleh orang, malah beliau mengatakan untuk saat ini tahun-tahun beliau mondok di Mekah, itu yang paling cakep udah pakai duit. Yang paling cakep pakai duit ketimbang pakai beras. Makanya kemarin pas hari Sabtu di suatu hasanah saya bilang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bayar zakat fitrah, udah bayarnya pakai duit aja. Makanya kan di sini juga saya suka bercandain, coba orang yang paling susah di sini, malam takbiran kue-kue pada punya enggak? Ketupat punya enggak? Bikin ketupat pakai apaan? Beras. Beras mah pasti udah pada punya. Kalau pertanyaannya duit, belum tentu semua orang punya. Iya begitu. Makanya kalau itu Kiai Muhajirin Ansar, beliau mazhabnya Syafi'i. Sebetulnya Syafi'i nggak boleh pakai duit, tapi beliau lebih melihat kepada asas manfaat. Atas dasarnya apa? Ketika beliau mengeluarkan fatwa, beliau mengeluarkan pandangan juga takut. Hadis bilang begini, Quran bilang begini, kitab bilang begini, harus begini, enggak. Kalau fikih itu fleksibel. Fikih itu fleksibel. Ya termasuk kayak tadi hukum salaman. Kalau bisa dihindarin, nggak apa-apa dihindarin. Kalau orangnya udah tahu, nggak apa-apa kita begini. Cuma kalau orang-orang yang belum tahu, biasanya orang-orang tua yang nggak ngikutin media sosial, masa iya nyai kagak boleh salaman, nyai bukan mahram, marah ntar nyai digituin. Iya betul. Jadi ya biarin lah, maksudnya kalaupun itu dosa, itu dosa kita sama Allah yang sifatnya kecil, bukan berarti gampangin dosa, bukan. Tapi menghindari dosa yang lebih besar. Kalau orang itu tersinggung, sakit hati dan lain sebagainya. Sama lah kayak kita nih. Kalau kita nyorongin tangan, tiba-tiba orang itu kagak mau, perasaan kita bagaimana? Kan gitu. Iya, emang gua ngapa gua najis, kagak mau salaman kan gitu. Ya begitu. Kata yang di drama ini ya, dari kita haji wanita katanya bener-bener najis banget, sama malu-malu. Tapi kalau saya sih tetap keke belum beres yang tadi lu. Yang mana ini? Belum kejawab juga. Yang mana kenapa dia capek? Saya nggak ngikutin soalnya. Kalau nggak ngikutin jangan. Enggak, jelasin dulu biar kita nggak keke pengen ikut. Udah gak apa-apa. Kalau saya melihat secara praktek sudah melanggar. Prakteknya di mana? Prakteknya itu dia menurut ini bangun yang berkali-kali. Dengan istirahat. Kemudian kita alhamdulillah 99 kali. Kemudian sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, baca Quran, alhamdulillah hajat. Banyak, Pak. 40 hari kan? Banyak.
tergantung, ada pilihan. Tapi akhirnya ke kaya, pengen kaya. Ini yang menjadi masalah gitu. Itu maksudnya secara aturan tidak melanggar. Oke, terus pertanyaannya? Di situ memang jamaah atau orang-orang itu kebanyakan orang bermasalah dengan uang. Ya. Dan banyak testimoni yang berhasil. Ya. Baik, masalahnya gini. Nggak ada yang salah dengan amalia-amalia tadi itu, nggak ada yang salah. Nah, cuma jadi masalahnya gini, ketika orientasinya itu adalah gua ngerjain gini itu biar dapat duit, biar utang kebayar, biar punya rumah, biar punya mobil. Kenyataan zamannya begitu. Enggak semua, saya yakin itu. Testimoni itu pasti yang ini doang. Sama kayak zamannya Ustaz Yusuf Mansur. Sekali lagi saya nggak nolak itu ya, saya nggak nolak misalnya kalau kita baca Waqiah buat rezeki, salat duha buat rezeki, saya sekali lagi nggak nolak. Cuma yang jadi masalah itu kalau orang-orang awam dicekokinnya, ini loh, kalau ngerjain gini ntar begini. Jadi masalahnya gimana? Kalau dia udah ngerjain ternyata nggak kebukti gimana? Itu lebih lagi. Gitu. Kan saya nunggu gilanya. Nah, maksudnya begini, orang itu kalau udah mepet pasti yakinin bener-bener. Entar kalau enggak kebuktian hasilnya ujungnya berarti ajaran Islamnya nggak benar. Jadi ntar yang disalahin ajaran Islamnya, padahal ajaran Islam nggak gitu. Boleh nggak sekali lagi? Boleh. Boleh nggak kita beribadah buat dapat? Boleh. Cuma doktrinnya itu yang jadi salah. Kayak gini, itu saya pernah nanya, itu mungkin 30 tahun yang lalu. Itu masih dulu ngaji rebo saya pernah ikutan lagi. Jadi mohon maaf, saya dulu banyak lihat teman-teman. Dia tuh rajin diri, rajin diri. Jadi itu mengharapkan diri. Saya sebenarnya sedikit paham, cuma saya waktu ada kesamaan saya langsung tanya. Saya tadi kira satu saja. Dan bagaimana kalau orang itu wirid mengharapkan dunia, akhiratnya dapat nggak? Itu aja tanya ya. Biar waktu teman-teman itu jelas. Aku Ustaz jawab kan, ya kalau dia mengharapkan dunia jangan harapin apa-apa, kan Allah sudah bilang, gitu. Kalau lu minta dunia gua kasih, akhirat tidak namanya, gitu. Kalau lu minta akhirat, insya Allah dunia mengikuti, gitu. Itu di surat Al-Baqarah emang begitu. Nah iya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada di antara orang-orang itu ketika berdoa kepada Allah mintanya dunia doang. Nah kalau mintanya dunia doang, kan di akhir nggak dapat bagian apa. Gitu. Nah, adapun misalnya Nabi, kenapa misalnya nih Nabi ngajurin ya baca Waqiah mempermudah rezeki, tapi mempermudah doang, nggak ada jaminan buat punya rumah, punya mobil, karena rezeki itu bukan cuma materi. Begitu. Kesehatan rezeki, rumah tangga yang adem ayam itu rezeki. Begitu. Banyak kemudahan itu rezeki. Nggak pengaruh apa itu. Tetap aneh bang. Ada keyakinan. Kan suruh nanya. Ada keyakinan Ci. Kalau ada ada, macam terpengaruh apa ente. Berarti Sama kalah. Kan saya suruh Itu nanya. keyakinan.